Selamat malam semuanya. Sebelumnya perkenalkan, aku Armalia Norma, mahasiswi Universitas Diponegoro dengan NIM 21090123130050. Aku di Fakultas Teknik dengan jurusan Teknik Perkapalan saat ini di semester 6 angkatan 2023. Jadi hari ini kita akan get ready with me. Aku mau make up-an, tapi sambil aku menjelaskan ke kalian hasil dari KP-ku kemarin di PT PAL dengan judul Garis Pertahanan Baja, Analisis Proses Blasting dan Painting di Bengkel BBS. Dengan saya, Armalia Norma, dengan NIM 21090123130050. Jadi, latar belakang pembahasan proses blasting dan painting di bengkel BBS ini didorong oleh peran krusialnya dalam industri perkapalan. Kapal yang beroperasi di lingkungan laut menghadapi tantangan korosi yang ekstrim dari air asin, kelembapan, dan faktor lingkungan lainnya. Proses blasting dan painting adalah garis pertahanan utama untuk melindungi struktur baja dari degradasi, memastikan integritas struktural, dan memperpanjang usia operasionalnya secara signifikan. Memahami secara mendalam tahapan dan kualitas dari proses ini sangat penting untuk menjamin keamanan dan efisiensi kapal di masa depan. Jadi tuh kemarin tuh aku kan KP-nya di PT PAL Surabaya. Di PT PAL Surabaya di dalam divisi kapal niaga. Cuman waktu itu tuh divisi kapal niaga lagi gak buat kapal niaga guys, gak lagi memproduksi kapal niaga. Dia lagi memproduksi kapal lainnya, kapal pesanan. Dan di selama 1 bulan itu aku dan teman-teman KP-ku tuh berkeliling menjelajahi bengkel-bengkel di divisi kapal niaga dan salah satunya adalah BBS ini. Selanjutnya, ancaman tak kasat mata. Mengapa kita membutuhkan bengkel BBS? Di lingkungan maritim, baja selalu berada dalam kondisi krisis. Laju korosi yang tidak terkendali dapat menghancurkan integritas struktural kapal sebelum kapal tersebut menyentuh air. Bengkel blasting dan painting (BBS) mengemban tugas krusial menghentikan laju korosi, mempersiapkan permukaan struktur, dan memberikan perlindungan usia pakai bagi lambung kapal. Jadi itu kan lambung kapal tuh sering kena air laut gitu kan guys. Jadi kalau nggak dirawat dengan melakukan reparasi selama setiap beberapa tahun sekali, itu dia akan rusak, akan korosi gitu. Jadi itulah kenapa kapal-kapal itu setidaknya mengalami reparasi beberapa tahun sekali, seperti itu. Selanjutnya, sistem produksi di divisi kapal niaga. Posisi bengkel BBS. Yang pertama itu kita akan masuk ke steel stock house, yaitu identifikasi material. Lalu yang kedua itu ada fabrication shop, pemotongan dan pembentukan. Lalu itu yang ketiga ada sub assembly, yaitu penggabungan komponen-komponen yang udah dipotong dan dibentuk di fabrication shop itu tadi. Lalu yang keempat ada assembly, bengkel assembly, yaitu dia pembentukan blok gitu. Lalu yang kelima itu ada bengkel BBS ini, inspeksi, blasting, dan painting. Lalu yang keenam itu ada HO, MO, AO, outfitting. Sebelum masuk ke tahap outfitting, pemasangan pipa dan peralatan blok kapal yang telah dirakit sempurna wajib melewati perlindungan mutlak di bengkel BBS. Tuh. Fase yang pertama, mekanika blasting 100 bar. Proses blasting bukan sekadar membersihkan kotoran. Ini adalah proses perusakan struktur untuk menciptakan profil kekasaran yang sempurna bagi daya rekat cat. Ini bisa dilihat ya. Jadi media pasir steel grade memiliki sudut tajam untuk mengikis optimal tekanan 100 bar dan hasil akhirnya permukaan baja putih yang siap mengikat molekul kapur. Realitas lapangan bengkel BBS. Waktu kita kunjungan di bengkel BBS, jadi observasi langsung mengonfirmasi teori. Permukaan material yang menunggu blasting memiliki tingkat oksidasi berbeda, membuktikan pentingnya standarisasi persiapan permukaan sebelum pelapisan perlindungan permanen dilakukan. Ini yang sebelah kiri fotonya pengamatan visual pada komponen yang sedang mengantri untuk proses blasting. Lalu yang
ke 6 yang sebelah kanan itu ini ada saya dan kelompok saya di area bengkel BBS ini di PT PAL. Fase kedua, sistem pelapisan airless spray. Mengapa tanpa udara, sistem airless berbeda dengan kompresor bengkel biasa? Sistem di PT PAL memompa cat murni dengan tekanan sangat tinggi tanpa mencampurnya dengan udara. Efisiensi hasilkan semprotan partikel cat yang sangat padat dan seragam. Antiproposnya, ketiadaan udara memastikan tidak ada gelembung mikro atau pori-pori pada lapisan cat kering, menutupi jalan masuk bagi uap air laut. Selanjutnya itu ada selanjutnya itu ada matriks standarisasi pelapisan primer, yaitu yang pertama itu ada parameternya lapisan cat primer, terus kondisi exposure, fokus perlindungan, area interior seperti lapis cat primer, area interiornya satu lapis, area eksteriornya dua lapis. Lalu kondisi exposure-nya lingkungan terkontrol, risiko kondensasi internal dan area eksteriornya papasan langsung cuaca ekstrim percikan air laut dan sinar UV. Fokus perlindungannya yaitu area interiornya mencegah karat akibat kelembapan ruang tertutup dan area eksteriornya ketahanan maksimal terhadap korosi, galvanis, dan abrasi fisik. Terus selanjutnya tuh ada siklus hidup perlindungan pelat baja. Jadi tuh yang pertama step 1, pelat mentah dan cat sementara saat tiba di galangan pelat langsung diberi cat pelindung sementara shock primer sekedar untuk memperlambat laju korupsi. Maaf. Langsung diberi cat pelindung sementara sekadar untuk memperlambat laju korosi selama masa fabrikasi. Lalu yang step kedua itu fabrikasi dan assembly. Baja dipotong, dilas, dan dirakit kembali satu blok satuan. Lapisan sementara mulai rusak akibat panas pengelasan. Ada step ketiga, blasting 100 bar. Blok utuh masuk ke bengkel BBS seluruh cat sementara dan sisa kerak. Las dihancurkan total dengan steel grade. Yang keempat itu ada airless primer painting, blok yang sudah telanjang segera disemprot cat primer permanen 1-2 lapis sebelum udara sempat mengoksidasinya kembali. Dan itu kemarin waktu di Nepal kita dilihatkan bagaimana produksi kapal sebenarnya. Karena kebetulan waktu kita KP kemarin, PT PAL tuh lagi memproduksi kapal kanan. Kemarin juga kita diberi kesempatan untuk apa namanya, mencoba las, diajari cara las di sana. Jadi itu pengalaman yang luar biasa dan senang bisa berada di senang bisa dikasih kesempatan untuk belajar di PT PAL.
Aku juga udah selesai Get Ready With Me-nya. Jadi, hanya segitu dulu ya, teman-teman. Karena udah selesai. Terima kasih. Eh, udah selesai. Aku juga udah selesai. So, selesai. Udah, kita benerin terpisah. Cukup dari saya. Aku tutup ya, teman-teman. Semoga kalian suka dengan